Oke, halo teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan keliling Kota Makassar lagi. Nah, untuk yang sekarang kita akan keliling ke arah bagian sisi bagian sisi utara ya, bagian sisi utara dari Kota Makassar. Dia ada di samping tol di daerah Biringkanaya atau daerah Sudiang ya. Jadi kalau dari arah Sudiang kita masuk ke lorong kedua. Jadi lorong itu hanya ada 3 ya, lorong penyeberangan di bawah tol. Ini lorong kedua. Setelah masuk ke lorong, kemudian kita belok kanan. Ini sekarang kita ada di jalannya yang sudah kita belokin dari lorong tadi. Nanti saya akan berbagi tips juga ya untuk di sepanjang jalan ini ada hal-hal menarik apa saja. Ini di sebelah kiri saya, ini yang saya lihatkan ini, di sini ada penjual buah. Saya jelaskan tentang penjual buah ini ya. Ini adalah buah-buah impor yang didatangkan dari luar negeri, dan kalau teman-teman yang ada di Makassar ingin mendapatkan buah impor dengan harga yang cukup murah, harganya itu kalau saya hitung-hitung selisihnya bisa sampai 15-20% dari harga yang teman-teman bisa dapatkan di pasaran. Jadi kalau misalkan di pasaran itu harganya 40.000 atau 50.000 1 kilo, di sini teman-teman bisa sampai selisihnya 10.000 sendiri. Misalkan buah yang dijual di harga 40.000, di sini teman-teman bisa dapat sekitar 30.000 1 kilo. Jadi teman-teman di sini juga jualnya itu buahnya per box ya, per box besar, bukan per keranjang atau per biji. Ada juga yang dijual per biji, cuman kalau dijual per biji nanti ya harganya jauh lebih bukan jauh sekali ya, enggak, tapi agak sedikit mahal atau sama seperti dengan yang kita dapat di pasar. Tapi kalau teman-teman mau dapat yang harganya lebih murah sampai dengan 20% itu teman-teman beli yang boxnya. Jadi satu box itu murah ya. Jadi kalau misalkan satu box itu biasanya kalau kayak jeruk itu di harga 200-an mungkin ya. Tapi isinya banyak, itu teman-teman bisa jual lagi atau teman-teman bisa konsumsi sendiri, dan itu kualitasnya kualitas impor. Oke, untuk masalah jeruk sudah ya, atau masalah buah-buahan sudah. Kita lanjut perjalanan kita. Ini kita jalan saja terus tadi ya, kita ke arah ini, daerahnya namanya Salodong atau Selodong, bisa Salodong bisa, kalau resminya Salodong. Ini adalah desa nelayan. Ini di sebelah kiri ini adalah desa nelayan. Di sini banyak penjual-penjual. Kalau sore, dari pagi sampai sore ini bisa dilihat banyak penjual-penjual. Ini memang desa wisata ya, desa wisata nelayan. Jadi memang tempatnya itu bagus untuk dikunjungi ya, dia banyak penjual-penjual. Jadi kalau teman-teman mau datang, saya rekomendasikan datangnya sore. Kenapa? Karena kalau sore itu sudah tidak panas, jadi enak buat nongkrong-nongkrong di sini. Jangan khawatir untuk fasilitas umumnya di sini bagus juga ya. Ini jalanannya dari desa nelayan ini kita jalan terus ke depan. Jadi di sini tanahnya masih banyak yang lowong ya, teman-teman bisa lihat di sini masih bangunan masih belum terlalu banyak. Selain desa nelayan, di sini ada 3 tempat penting. Pertama ada sekolah ya, universitas atau politeknik. Kemudian ada juga pelabuhan. Nanti kita akan kunjungi semuanya. Sekarang kita menuju ke politeknik dulu. Di sini politeknik perhubungan ya teman-teman. Di politeknik perhubungan di sini ada, sementara ini ada dua kampus. Pertama kampus pelayaran dan kedua kampus penerbangan. Kita lihat dulu ya bagaimana di dalamnya. Kita nggak masuk sampai dalam kampusnya, cuman kita keliling kampusnya saja ya. Ya teman-teman bisa lihat betapa besar, megah dan luasnya kampus di daerah Selodong ini. Ini adalah gapura selamat datangnya. Ini termasuk asri ya, kanan kirinya karena banyak tumbuhan-tumbuhan. Ini bisa dibaca. Ini ada kampus pelayaran dan penerbangan. Di sini siswanya juga banyak sekali. Kalau teman-teman perhatikan di sini
siswa atau tarunanya itu banyak. Nah kalau kita ke depan kita masuk ke kampus pelayaran, berarti kita hanya tetap saja, jadi kita belok ke arah kiri, jangan ke arah kanan ya teman-teman, karena ke arah ini satu arah. Kalau kita belok kanan nanti kita balik lagi ke depan, kita belok ke kiri. Ini bisa dilihat teman-teman, ini adalah fasilitas kampus pelayaran, bisa dilihat di sebelah kiri ini. Nah ini banyak mobil-mobilnya, banyak. Kemudian di sini juga bisa dijadikan tempat wisata, ada wisata semacam kayak glamping gitu. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada rumah kecil dan ada mobilnya. Jadi kalau teman-teman mau sewa yang temanya itu glamping di daerah Bakau, ini kan di sebelah kiri ini pohon-pohon bakau banyak, tempat hiburan. Bisa lihat ke daerah Bakau, bisa datang ke sini saja teman-teman. Jadi siapa tahu bosan ya kalau kayak di Malinor, daerah gunung, asal sekali mau ke daerah pantai untuk glamping itu di daerah situ. Nah ini hutan bakau teman-teman. Jadi kalau sore begini kegiatan tarunanya itu kalau teman-teman bisa lihat mereka itu lari-lari ya, lari-lari olahraga sore. Ini sebelah kanan pelayaran, sebelah kiri itu lihat tarunanya itu lagi lari-lari, mereka olahraga ya, itu penerbangan, taruna-taruna penerbangan. Nah itu teman-teman bisa lihat moncongnya pesawat terbang, teman-teman bisa lihat itu moncongnya pesawat terbang dari kampus penerbangan, tuh kelihatan ya pesawatnya besar sekali. Tuh pesawatnya besar sekali itu di depan tuh, sebagai simbol bahwa ini kampus penerbangan teman-teman. Kalau kampus pelayarannya simbolnya apa? Simbolnya adalah kapal teman-teman. Nanti kita lihat kapalnya ya, ada kapal warna merah. Nah ini dia kapalnya teman-teman, ini adalah simbol kampus pelayaran PIP Makassar. Ini dia kampusnya, simbolnya kapal warna merah, kapal Sultan Hasanuddin teman-teman. Jadi ini biasa digunakan sebagai simulasi untuk taruna-taruna yang ada di pelayaran. Kita keliling saja, ini jalannya satu arah ya teman-teman. Jadi yang tadi di depan sana yang saya ingatkan jangan belok kanan, karena kalau kita belok kanan kita nanti akan melawan arah seperti ini teman-teman, karena arah yang seharusnya itu ya seperti yang sekarang saya lewati ini, kita arahnya ke arah depan sana. Nanti kita tembus di pintu gerbang yang di awal tadi ya teman-teman. Memang kalau sore pemandangannya di sini bagus, jadi ya seperti yang saya bilang tadi, saya rekomendasikan untuk di sini teman-teman kalau bisa itu sore teman-teman, karena kalau sore, apalagi kalau sore itu nggak hujan, itu menyenangkan jalan-jalan di daerah ujung utara Makassar teman-teman. Apalagi daerah sini itu tidak terlalu macet ya. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan daerah sini itu menyenangkan karena tidak terlalu macet. Kemudian pemandangannya juga enak, sejuk. Kalau teman-teman mau jajan bisa. Ini sekarang kita ke pelabuhannya, tadi di ujung kita belok kanannya, ini kita ke arah pelabuhan. Ini sebelah kiri adalah desa nelayan, jadi banyak nelayan-nelayan yang tinggal di daerah sini. Kita jalan terus ke depannya, kita mau ke arah pelabuhannya. Ini termasuk hidden gem kalau di Makassar ya, untuk tempat yang bisa dikunjungi karena jarang yang datang ke sini, padahal tempatnya itu bagus untuk menghabiskan sore teman-teman. Ini ada pintu gerbang, di
sini ada penjaganya, jadi teman-teman maju saja. Lihat pintu gerbang mana terbuka. Di sini pintu gerbangnya kita masuk lewat sebelah kiri. Ada penjaganya di sini. Di sini ada retribusinya ya teman-teman. Retribusinya itu kalau mobil, ini saya bawa mobil itu 6.000 teman-teman, 6.000 untuk retribusi mobil. Kalau motor itu saya nggak tahu ya kalau motor berapa, tapi mungkin antara 2.000 atau 3.000 ya, saya nggak tahu. Nah, ini termasuk murah karena kita bisa bebas masuk di dalam, dan itu untuk kebersihan juga bagus dan perawatan dari tempat ini. Jadi bukan dihitung per orang tapi dihitung per kendaraan. Kanan kiri teman-teman bisa menikmati keindahan hutan bakau Makassar. Masih lebat-lebat di sini hutan bakaunya. Kadang-kadang juga dilakukan penanaman massal oleh relawan-relawan bakau ya. Di sini pelabuhannya atau tanjungnya, ini pelabuhan ya. Pelabuhan ini menjorok jauh ke tengah laut ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari sini, kita bisa melihat keindahan kota Makassar. Itu bukan pasir ya teman-teman, itu pantai tapi bukan pasir, lebih ke kayak lumpur gitu ya, khas-khas bakau gitu. Teman-teman bisa lihat ya, ini kita maju terus ke arah tengah laut karena di ujung jalan sana itu ada pelabuhan memang, jadi untuk kapal-kapal itu harus dapat tempat yang dalam. Nah, kita nanti akan coba berhenti sejenak untuk melihat keindahan kota Makassar dari sudut pandang yang berbeda. Kita melihat kota Makassar dari sudut pandang Makassar bagian utara atau di bagian Sudiang atau Piringkanaya ya. Nah, ini saya zoom ya, kita zoom, kita lihat kota-kota, kita lihat gedung yang ada di kota Makassar. Saya zoom. Di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada gedung yang familiar ya. Kita lihat ada apa saja. Nah, itu ada gedung Fajar ya teman-teman. Ada gedung Fajar sama Mall Nipah. Kalau teman-teman perhatikan itu kelihatan gedung Fajarnya itu, karena bangunannya bentuknya unik ya, jadi kita bisa lihat. Nah, itu gedung Fajar. Kemudian geser sebelah sananya itu ada gedung apa lagi itu ya, nggak tahu ya. Kalau itu pas itu Menara Bosowa, dan itu pelabuhan itu ada keren-kerennya pelabuhan ya. Dari sini kita bisa melihat keindahan kota Makassar teman-teman. Jadi kita menikmati keindahan kota Makassar dari sudut yang berbeda teman-teman. Nah, itu pelabuhannya, itu pelabuhan, bisa dilihat pelabuhan Makassar. Kita lanjut lagi ke depan ya. Di depan ini lihat di sebelah kiri ini banyak penjual-penjual jajanan, pentol-pentol tusuk itu banyak. Jadi teman-teman tidak usah takut nggak ada makanan. Kalau teman-teman tidak bawa jajan, bisa jajan di sini ya. Ini desain tempatnya memang desain tempat untuk semacam kayak nelayan ya, dan gudang-gudang ikan juga di sini. Nah, di sini juga ada warung makan. Jadi kalau teman-teman lihat itu sebelah kanan ada warung makan, teman-teman lapar bisa makan di situ ya. Terus kalau teman-teman mau cari kayak alat-alat pemancingan, jaring, di sini juga mereka ada toko-tokonya, toko-toko khusus jual alat-alat perikanan gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari kelengkapan perikanan kayak pancing, jaring, bisa datang ke sini.
Di depan itu adalah pelabuhan dan mobil itu paling mentok sampainya di sini. Jadi saya berhenti di sini ya teman-teman. Kita lihat kondisi pelabuhannya seperti apa. Nah, seperti ini ya kondisi pelabuhannya. Sekarang coba kita jalan ke dermaganya. Sini tempat parkir motor. Kalau teman-teman bawa motor bisa parkir tadi di tempat ini. Di sini airnya tenang dan cenderung tidak terlalu dalam. Jadi kalau teman-teman mau berendam atau mandi-mandi di sini bisa ya, karena biasanya itu kalau pagi itu ada yang mandi-mandi di sini, biasa berendam kaki boleh ya. Karena ini saya datangnya sore ya, ini sore yang sudah menjelang senja-senja begitu ya teman-teman. Jadi sudah tidak ada yang berenang. Tapi kalau teman-teman mau berenang di sini, coba kita lihat airnya ya. Airnya tuh bersih kok teman-teman. Kemudian sampahnya juga minimal ya, karena ya tadi itu kita sudah bayar retribusi kebersihan juga. Jadi bisa dibilang tempatnya itu bersih, airnya jernih. Nah ini seperti ini ya. Nah bersih dan jernihin airnya teman-teman. Nah itu airnya. Jadi biasa berendam di pinggir-pinggir sini untuk rendam kaki juga udah bagus lah. Kalau sore-sore begini ya ada beberapa orang yang duduk-duduk sekedar menikmati cilok, apa sih namanya, pentol-pentol tusuk gitu ya, pinggir dermaga begini untuk menikmati keindahan alam yang ada di kota Makassar bagian utara ini. Parkir motor di sini juga boleh, parkir saja ya. Jadi kalau teman-teman berserta keluarga mau menikmati keindahan kota Makassar dari sudut pandang yang berbeda, bisa dicoba datang ke sini. Ini tempatnya termasuk yang orang banyak belum tahu, padahal tempatnya bagus. Ini tempat parkir motornya ya. Dari sini juga kita bisa melihat keindahan pantai pasir putih yang ada di Kabupaten Maros. Jadi di Kabupaten Maros juga itu ada pantai pasir putih, namanya Pantai Kuri Candi. Saya lihatkan ya, saya coba zoomkan dari sini, kelihatan itu di sebelah sana. Nah itu pantai pasir putihnya Maros teman-teman. Nah di sebelah sana itu, jadi di sini kelihatan pantai pasir putihnya. Saya mau bikin video, saya pernah bikin video di sana, tapi waktu itu saya datang naik motor ya teman-teman, karena mobil itu aksesnya masih sulit. Ini kondisi di daerah sini seperti ini, banyak penjual-penjual. Mungkin kedepannya ini bisa lebih bagus lagi ya, kalau misalkan ini dimaksimalkan mungkin bisa lebih ramai lagi daerah sini. Perjalanannya luas, tempatnya bagus di dalam, fasilitas juga lengkap. Oke teman-teman, ini kita balik seperti semula ya, kita lewati jalan yang tadi pertama kita masuk. Tadi kita masuk dari arah depan sana kan ya, sekarang dari arah belakang, dari arah sebaliknya kita lihatnya seperti ini pemandangannya. Ada dua jalur, jadi di sini termasuk besar ya teman-teman. Ini sisi sebelahnya yang tadi yang menghadap ke arah Maros, yang tadi kan itu menghadap ke arah Makassar ya, yang tadi sebelah kirinya kita sekarang ini mengarah ke Kabupaten Maros. Di sini juga ada lampu jalannya, jadi kalau udah agak malam di sini terang juga ya.
teman-teman, mungkin cukup sekian perjalanan kita kali ini, dan sebelum saya akhiri, ini di jalan balik tadi di sebelah kiri saya ini nanti ada penjual kacang mete. Jadi ini pabriknya langsung. Kalau teman-teman mau beli di sini, teman-teman bisa dapat harga pabrik teman-teman, dan harga pabrik itu lebih murah ya dari harga yang kita bisa dapat di penjual online. Untuk berapa persen murahnya ya tadi 15 sampai 20%, rata-rata kalau kita dapat dari pabriknya langsung itu kita bisa dapat lebih murah teman-teman. Ini sebelah kiri ini adalah pabrik kacang mete termasuk yang besar di Kota Makassar ya teman-teman. Ini di sini ada penjualnya langsung, ini ada outletnya, jadi teman-teman bisa beli di depan tanpa harus masuk pabriknya. Beli di jam kerja ya teman-teman. Terima kasih, cukup sekian dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Jalan-jalan dapat informasi, buah dan kacang mete juga dapat.